balik lagi nih di podcast gue ya, Henny Podcast. Nah sekarang gue lagi sama Anissa, salah satu mahasiswi Undira. Nah dia ini kalau nggak salah anak ilmu komunikasi ya nggak sih Nis? Gimana sih selama kuliah di Undira sekarang? Berapa semester sekarang? Lagi semester 2 lagi jalannya. Oh semester 2 ya. Dapat apa sih selama kuliah di Undira? Ya, dapet ilmu. Dapat pacar nggak? Udah dapat pacar belum? Belum ya. Aduh. Semoga segera ya, boleh. Nanti kalau dapat calling gue. Mau dicariin juga maksudnya. Gitu, iya. boleh. Ntar barter aja barter. Boleh gantian ya. Oke, agak melenceng ya. Sorry kita balik lagi. Jadi hari ini tuh gue mau bahas tentang salah satu kasus yang sempet hype gitu beberapa bulan lalu. Kayaknya sekitar akhir Mei, awal Juni gitulah. Nah, Nisa ini kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu kan, berarti kan paham lah tentang gimana sih komunikasi itu, gimana kita menanggapi berbagai macam berita yang ada di luaran sana. Nah, Nisa ada ini nggak pelajaran mata kuliah ilmu komunikasi masa dapat? Dapat. Nah, berarti ini agak ada hubungannya juga karena ini berhubungan dengan masa. Jadi beberapa bulan lalu kan Nisa sempat tahu juga kasus yang di salah satu mall di Indonesia, di PI tahu? Oh, yang satpam itu ya? Iya. Tahu. Jadi beberapa bulan lalu kan sempat ada tuh, tapi belum lama sih kasus satpam PI yang memukulin anjing. Nah, banyak kan kayak pro dan kontra dari kasus itu. Nisa sebagai anak ilmu komunikasi, sebagai mahasiswa, apa sih tanggapannya tentang kasus itu? Sebenarnya kalau dari tanggapan aku sendiri ya, kalau sebagai mahasiswa ngeliat dari kasus tersebut, itu kayaknya kitanya terlalu lihat dari satu sisi aja, tapi nggak ngeliat dari pandangan lain gitu kan. Karena kan jadinya adanya pro kontra itu kan karena ngeliat dari yang video yang di viral itu tuh, yang diunggah di Snapgram ya kan. Iya banyak itu di Snapgram, ada di itu juga di X juga banyak kan. Oh iya bener banget, itu banyak banget. Makanya jadinya kita juga yang aku ngeliatnya jadi kayak, aku kan awalnya pas ada berita itu nggak terlalu ini banget ya, fokusin banget ya, karena aku pengen lihat dari sisi lainnya gitu loh. Jadi nggak ngeliat dari video itu aja, jadi nggak langsung cepet nangkepnya gitu loh. Jadi awalnya ada berita itu tuh termasuk orang yang peduli banget nggak sih, atau apa sih ini paling juga bentar doang udah hilang gitu? Peduli karena kan dia karena dari yang viralnya itu kan karena nyakitin si anjingnya itu kan. Jadi kan kita ngerasa kayak yang manusia tuh kalau ngeliat hewan gitu kan jadi kayak ih kok sama aja sih kayak hewan, atau mungkin dia yang hewannya gitu kan. Agak ini ya. Jadi kayak wah gitu kan. Jadi makanya aku juga sempat cari juga di Twitter, cari kebenaran itu gimana, apakah yang di video itu benar atau enggak gitu loh. Tapi kan ada juga pihak beberapa artis, salah satu artis yang bisa dibilang cukup ternama juga menanggapi kasus itu. Bahkan dia ada ngepost juga kan videonya yang tentang pemukulan si anjing itu. Tahu. Dia juga kayak sangat-sangat mengecam, bahkan sangat-sangat mengecam si bapak security ini tentang pemukulan itu, dan sampai bawa-bawa hukum nggak sih kalau nggak salah tuh. Terus polisi juga kan. Nah iya. Buat klarifikasi. Iya ada beberapa artis sebenarnya yang speak up tentang itu. Menurut Nisa tuh gimana sih artis, tapi kayak itu kan beritanya lagi hot banget, dan si artis itu tanpa pikir panjang tuh langsung menanggapi video itu, langsung posting dan lain-lain, apalagi langsung mengecam banget. Boleh nggak sih kayak gitu tuh dalam ilmu komunikasi tuh gimana sih? Gimana ya? Sama sih sebenarnya sama apa yang tadi aku menurut pandangan aku yang tadi awal itu, kayak nggak fair aja gitu loh, jadinya jatuhnya nggak adil buat si bapak satpamnya gitu. Karena yang sebenarnya aslinya kan ternyata si bapak satpamnya itu kan, yang dari aku tahu kan itu nolongin si anak kucing itu ya. Anak kucing itu kan, jadi si anak kucing itu yang mau diterkam sama si anjing. Iya karena kan kalau dari peliharaan CCTV juga si kucing itu kan kecil banget ya, namanya juga anak kucing, benar-benar kayak cuma titik gitu. Iya, jadi sebenarnya niat bapaknya itu kan baik ya, mau ngebantuin, mau misahin gitu kan. Cuman ternyata
yang salah satu artisnya itu tuh dia jadi buatnya soal hal kayak dia nyakitin si anjing itu, Heeh, bener bapak itu kan? bener-bener salah banget itu Iya, kan, dan bener. kabarnya sampai dipecat guys dari Plaza Indonesia. Kan kasihan banget ya, kayak kita Iya, tuh itu tuh juga bisa memutuskan mata pencarian. Kan kita nggak tahu latar belakang iya, ekonomi Bapak security itu gimana. Iya. Dia jadi tulang punggung keluarga atau mungkin bahkan dia udah punya anak, istri atau adik-adik yang harus dibiayai gitu. Pasti kan dia juga sedih banget ya. ya termasuk orang-orang rantau gitu kan, Iya. orang-orang rantau yang Iya. dari daerah-daerah ke Jakarta untuk bisa menafkahi hidupnya, untuk bertahan hidup, tapi malah dapat hal-hal kayak Iya, gitu. ya bahkan itu belum tentu benar kan, tapi udah Nah, dari pihak sananya tuh yang vendor sananya udah mutusin buat pecat sih nah itu satpam karena tersebut. mungkin karena keburu beritanya udah terlanjur hype juga, Iya sih, terus juga benar, viral. pihak PI kan pasti juga menjaga nama baik Iya, mereka iya. banget kan, karena termasuk mall yang sangat-sangat Tapi besar. menurut aku terlalu cepet sih. Ya, jadi kesian bapaknya gitu kan. Dia, apalagi sekarang kan cari kerja juga susah ya. Jadi kesian, apalagi dia juga anak rantau gitu. Mm. Terus dari juga yang di video klarifikasinya itu juga dia sampai nangis-nangis nggak sih? Yang di Iya, ininya yang kan? di kantor polisi itu kan. Polisi kan? Nah, Saya serius lawan ZKP yang pukul anjing di Bali Indonesia. Anjing kamu siapa? Anjing ZKP. Jadi kenapa kamu pukul Beb? Sampai akhirnya jadi viral-viral. Karena anjing saya kucing. tapi kan setelah itu terungkap juga tuh faktanya kalau ternyata bapak itu tuh nolongin si anak kucing tuh. Nah, itu kan banyak jadi banyak pihak-pihak yang menyesali juga kan, Iya. banyak yang nyalahin si pihak artisnya Iya, juga. iya. Makanya jadi artis jangan gini-gini. Iya, padahal awal tuh banyak banget yang pro ke si yang artisnya itu Iya kan. kan? Itu sampai akhirnya gimana sih kabarnya itu yang si artisnya aku belum tahu deh. Itulah ya netizen Indonesia gitu banget ya. Kayak gampang banget menyimpulkan sesuatu tuh dari satu pihak nggak sih? Jadi mereka tuh gampang banget terpengaruh dengan eh, media, dengan orang-orang yang sangat famous, selebgram, youtuber, Iya, jadi gitu-gitu, cepet tiktoker, ininya ya. iya. Jadi kayak bisa masuk ke teori jarum hipodermik juga nggak sih? Jadi dia tuh langsung hanya menerima itu, langsung diterima aja tanpa dicerna, Iya, langsung tapi itu langsung iya. ikut ini, langsung ikut membludak gitu. Langsung rame kayak gitu ya kan. Kan kasihan ya kayak gitu ya. Bener sih. Nah, jadi guys, pesan untuk kalian semua sebagai eh, terutama untuk anak muda ya, apalagi kayak Gen Z, anak-anak muda, anak-anak SMP ke atas gitulah. Kalau ada berita tuh jangan langsung langsung ikut ke bawah arus gitu loh, Iya, iya. dicerna dulu, Tanpa tahu dicari kebenarannya gitu. dulu. Iya. Kalau dari Nisa sendiri, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa dan lain-lain, bisa juga bukan cuma buat mahasiswa sih, semua orang yang nonton podcast kita hari ini, semoga bisa mendapat hal baik gitulah. Apa nih pesan Nisa buat Mungkin teman-teman? kita kalau misalkan ada kejadian yang serupa lagi kayak di kasus yang Satpam PI ini, mungkin kita juga harus lebih eh, tahu apa maksudnya itu kayak kita cari tahu dulu kebenarannya gitu. Jadi sebelum kita eh, speak up, kita cari tahu dulu kebenaran biar nggak terjadi pro kontranya lagi. Terus juga yang nggak apa ya, jadi nggak malu gitu loh kalau misalkan salah juga kan. Nggak langsung memutuskan Iya, sesuatu maksudnya nggak gitu. cepat ngambil keputusannya gitu loh. Apalagi sebagai pihak-pihak besar gitu kan, harusnya identifikasi dulu lah Iya, gitu maksudnya kan. kayak dicari dulu lah kebenaran di publik gitu kan. Terus juga itu kasusnya gimana sih? Si artisnya tuh gimana sih, Tim? Artisnya Dia sempat kayak minta maaf oh, sih, sempat. tapi minta maafnya yang gue tahu ya, kemarin yang minta maaf disebarkan di media online gitu, video minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama karena sudah membuat kegaduhan itu gitu. Berarti dia sempat kayak Iya, tapi better sebenarnya dia harusnya lebih minta maaf ke pihak security-nya juga sih, kalau bisa secara langsung. Tapi kan kita nggak tahu ya, siapa tahu mereka ada ketemu tapi nggak diekspos. Iya Kan kita sih, juga nggak bisa kayak nyimpulin, wah ini si artis ini nggak meminta maaf sama security. Kan kita juga nggak tahu. Siapa cuma tahu? taunya dari globalnya Iya aja gitu. itulah, siapa tahu kayak si artis ngechat si bapak security ini secara pribadi, kan itu urusan mereka masing-masing ya. Oke, mungkin gitu aja sih guys kita hari ini
kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu lagi bahas kasus-kasus yang lagi viral lagi. Nah, jadi intinya sebagai manusia, sebagai generasi muda, apalagi sebagai netizen Indonesia yang bijak, jangan menyimpulkan sesuatu itu dari satu pandangan aja. Kita harus menggali dulu informasinya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.